Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Devi Fitrianti dengan NPM 2150439. Dan yang kedua ada Anissa Dwiyanti 2150449. Dan yang terakhir saya sendiri Kayasri Sri Agni dengan NPM 2150456. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada tentang belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar secara umum, belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang relatif tetap sebagai hasil adanya pengalaman ke arah yang lebih baik. Dan pengertian pembelajaran adalah suatu interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kedua, ada hakikat belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Fokus pembelajaran lebih menekankan pada keaktifan peserta didik, baik secara fisik maupun kejiwaan, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Anissa Dwiyanti. Oke, materi ketiga ada jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar abstrak atau abstract learning. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan suatu cara berpikir abstrak. Tujuannya yaitu untuk memperoleh suatu pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Dalam mempelajari suatu hal yang abstrak, perakalan, akal, atau rasio sangatlah penting. Begitu pula dengan penguasaan atau suatu prinsip-prinsip dan konsep termasuk dalam jenis pembelajaran ini. Yang kedua ada belajar keterampilan atau skill learning. Belajar keterampilan yaitu suatu proses belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan tertentu dengan menggunakan suatu gerakan motorik. Dalam belajar jenis ini, proses pelatihan yang intensif dan teratur sangat diperlukan. Maka dari itu, untuk belajar keterampilan ini disebut juga sebagai latihan atau training. Yang ketiga, ada belajar sosial atau social learning. Belajar sosial ialah belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Lalu ada belajar pemecahan masalah atau problem solving. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya yaitu belajar untuk memperoleh sebuah keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan berbagai suatu masalah secara logis dan rasional. Tujuannya ialah untuk memperoleh suatu kemampuan atau kecakapan kognitif guna untuk memecahkan masalah secara tuntas. Yang selanjutnya ada belajar rasional atau rational learning. Belajar rasional yaitu belajar dengan menggunakan suatu kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya yaitu untuk memperoleh beragam kecakapan yang menggunakan prinsip dan konsep. Jenis belajar ini berkaitan erat dengan belajar dalam pemecahan masalah. Dengan belajar rasional, individu diharapkan mempunyai suatu kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sebuah pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Lalu ada belajar kebiasaan atau habitual learning. Belajar kebiasaan yaitu suatu proses pembentukan kebiasaan baru untuk perbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan sebuah perintah, keteladanan, serta pengalaman khusus, juga menggunakan hukum dan ganjaran. Lalu ada belajar apresiasi atau appreciation learning. Belajar apresiasi pada dasarnya ialah belajar untuk mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Tujuannya agar individu mendapatkan dan mengembangkan kecakapan ranah rasa. Dalam hal ini kemampuan dalam menghargai secara tepat arti penting objek tertentu. Lalu yang terakhir ada belajar pengetahuan atau studi. Belajar pengetahuan dimaksudkan untuk belajar agar mendapatkan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga bisa diartikan sebagai suatu program belajar terencana untuk menguasai suatu materi pelajaran dengan melibatkan suatu kegiatan, investigasi atau penelitian dan eksperimen. Lalu, materi yang keempat ada tipe belajar. Tipe belajar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada visual, auditory, dan kinestik.
Visual, yaitu gaya ini berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, atau video. Auditory, gaya belajar ini menekankan pada suara dibanding tulisan. Biasanya peserta didik lebih suka mengembangkan materi yang disampaikan pendidik tanpa harus menulisnya. Akhir, ada kinetik. Gaya belajar ini mengacu pada visual namun lebih detail berupa gerakan. Orang-orang yang memakai gaya belajar ini biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu hal secara terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Syah tahun 1999, 132 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa ada dua macam, yaitu ada faktor internal siswa, yang meliputi aspek psikologis. Aspek psikologis ini merupakan suatu kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh, dan sendi-sendi dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Lalu yang kedua ada aspek psikologis. Poin pertama ada inteligensi siswa. Inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tepat. Tingkat kecerdasan atau IQ siswa sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Semakin tinggi tingkat IQ seseorang, maka semakin besar pula peluangnya meraih sukses. Begitupun sebaliknya. Lalu poin ketiga ada sikap siswa. Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Lalu poin ketiga ada bakat siswa. Bakat siswa ini secara umum adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Bakat akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. Setiap pembelajar tentu memiliki kekhasan tertentu yang berbeda dengan pembelajaran yang lain. Oleh karena itu, dalam belajar, seseorang pembelajar haruslah mengembangkan keterampilan personal yang secara khas dimiliki oleh pembelajar. Pembelajar akan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan ciri khas atau karakteristik yang ada padanya. Lalu poin selanjutnya adalah minat. Secara sederhana, minat atau interest merupakan berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap suatu pelajaran akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa lainnya. Kemudian karena pemusatan itu akhirnya siswa menjadikan lebih giat dan mendapatkan prestasi yang lebih baik. Lalu poin selanjutnya yaitu ada motivasi siswa. Motivasi adalah suatu keadaan internal seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Dorongan mencapai prestasi dan dorongan mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan. Umpamanya memberikan pengaruh lebih kuat dan relatif lebih langgeng dibandingkan dengan dorongan hadiah atau dorongan keharusan dari orang tua dan guru. Lalu yang kedua ada faktor eksternal siswa yang meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial itu seperti keluarga, guru, masyarakat, dan teman, sedangkan lingkungan non-sosial itu meliputi rumah, sekolah, peralatan, dan alam. Nah, selanjutnya yaitu ada teori-teori belajar. Yang pertama, menurut Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dalam lingkungan dan mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi ini, maka fungsi intelektual semakin berkembang. Lalu ada yang namanya teori belajar behavioristik. Nah, menurut Edward Lee Thorndike. Nah, menurut Thorndike ini, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurutnya, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret atau dapat diamati, atau tidak konkret yang bisa disebut dengan tidak dapat diamati.
Lalu yang kedua ada menurut Ivan Pavlov, berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strateginya, individu dapat dikendalikan dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Teori behavioristik ini dengan model hubungan stimulus respon atau reaksinya mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Lalu ada menurut Burhus Frederick Skinner. Menurutnya, belajar merupakan hubungan antara stimulus dan respon yang tercipta melalui proses tingkah laku. Pada saat belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila tidak belajar, maka responnya menurun. Dalam belajar, ditemukan adanya hal seperti kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon pembelajaran. Respon pembelajar, responsi pembelajar, dan konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.